wabarakatuh. Kita kembali lagi akan membahas tentang sistem kardiovaskular. Kalau kemarin kita sudah membahas tentang darahnya, kemudian tentang jantungnya, yaitu tentang bagian-bagian jantung, terus bagaimana jantung bisa berkontraksi, bagaimana sistem diastol dan sistolnya jantung saat melakukan pemompaan darah. Nah, kemudian selanjutnya adalah kita bahas tentang pembuluh darah. Yang pertama adalah pembuluh nadi atau arteri. Ya, pembuluh nadi ini kan yang pernah Ibu jelaskan bahwa kalau darah itu adalah diibaratkan sebagai airnya, dan kemudian pembuluh darah ini diibaratkan sebagai pipanya atau selangnya. Ya. Nah, kemudian pembuluh nadi atau arteri ini fungsinya itu mengalirkan darah dari jantung ke seluruh tubuh. Artinya kalau dari jantung ke seluruh tubuh berarti yang kaya akan oksigennya. Jadi dari paru-paru yang kita bernafas, dari paru-paru ada oksigen yang kayak oksigen, kemudian ke jantung, kemudian baru ke seluruh tubuh, ya. Kemudian di sini dijelaskan bahwa arteri memiliki 3 lapisan. Yang pertama adalah lapisan tunika intima atau interna. Kalau interna berarti adalah lapisan yang paling dalam, ya. Kemudian ada tunika media atau lapisan tengah. Kalau media berarti tengah. Kemudian ada tunika eksterna, berarti lapisan yang paling luar. Nah, tunika intima atau interna ini yaitu lapisan yang berhubungan dengan darah dan terdiri dari jaringan endotel, ya. Karena paling dalam berarti dia sangat berhubungan dengan si darahnya. Kalau di bagian media itu biasanya sifatnya elastis, kemudian juga terdapat otot, jaringan otot. Nah, kalau yang di bagian agak luarnya atau tunika eksterna, yaitu fungsinya untuk menguatkan dinding arteri sehingga dia memiliki jaringan ikat, ya, semacam jaringan otot juga, tapi yang lebih kuat daripada jaringan otot polos. Kemudian arteri paling terbesar adalah pada aorta dan arteri pulmonalis yang ada di jantung. Kalau aorta ini fungsinya adalah untuk membawa darah yang kaya oksigen ke seluruh tubuh, ya. Jadi udah kebayangkan, berarti kan ada arteri yang besar namanya disebut aorta di jantung. Nanti kalian bisa lihat lagi di bagian-bagian jantung, tepatnya di aorta nanti ada tuh. Jadi si aorta ini fungsinya adalah untuk membawa oksigen ke seluruh tubuh, ya. Dan kemudian ada lagi arteri pulmonalis. Kalau pulmonalis ini adalah arteri yang tadinya darahnya itu yang kayak CO2 berasal dari seluruh tubuh, baru kemudian dimasukkan ke arteri pulmonalis untuk disalurkan ke paru-paru. Nah, kalau disalurkan ke paru-paru berarti dia akan disaring. CO2-nya itu akan disaring kemudian dikeluarkan melalui pernafasan. Nah, diameter arteri terbesar ini sekitar 1-3 cm. Nah, kemudian memiliki juga cabang yang disebut dengan arteriola, ya. Arteriola ini artinya adalah pembuluh darah arteri yang paling kecil, cabang-cabang terkecil. Jadi kalau misalnya diibaratkan kalau pohon ada akarnya, nah itu arteriolanya itu adalah akar-akarnya, jadi yang berhubungan dengan si sel-sel dalam tubuh kita. Misalnya ketika mengangkut oksigen kan dari jantung ke seluruh tubuh, maka si arteriola ini akan berhubungan dengan sel. Dengan bantuan cairan interstisial, dia akan memasukkan oksigen tadi ke sel-sel tubuh kita, sehingga sel-sel tubuh dapat bermetabolisme. Kemudian arteri dapat mengecil dan melebar karena pengaruh saraf yang terdapat pada saraf otonom atau disebut vasomotor. Kemudian pembuluh nadi yang terkecil yang Ibu bilang tadi adalah arteriola atau arteri, yaitu pembuluh darahnya sangat halus, ya. Lalu yang selanjutnya adalah pembuluh balik atau vena. Jadi kalau vena ini, kalau tadi arteri adalah mengalirkan darah yang mengandung O2 ke seluruh tubuh, dari jantung ke seluruh tubuh. Kalau pembuluh balik vena itu sebaliknya, artinya dia membawa darah yang
kaya CO2 ke dari seluruh tubuh ke jantung, baru disalurkan ke paru-paru sehingga nanti dikeluarkan oleh pernafasan. Oke. Ya, kemudian pada vena ini terdapat katup-katup. Jadi fungsinya adalah agar darah yang kaya CO2 itu nggak balik lagi bercampur dengan darah yang kaya akan O2. Tuh. Kemudian vena memiliki ukuran yang besar juga sama seperti arteri. Kalau arteri kan ada aorta pada jantung dan aorta pulmonalis pada jantungnya, ada dua. Nah kalau vena juga ada di jantung juga, yaitu vena cava dan vena pulmonalis. Nah kalau vena cava ini terbagi menjadi dua, yaitu vena cava superior kemudian vena cava inferior. Ya, kalau vena cava superior nanti kalian lihat di bagian diagram jantung ya, atau gambar jantungnya itu ada yang kalau superior itu bagian atas, kalau inferior itu bagian bawah. Jadi kalau vena cava yang superior itu untuk darah dari organ-organ kepala, kemudian leher, bagian dada. Nah kalau yang inferior adalah bagian perut, kemudian dari kaki dan ekstremitas ya. Kalau vena pulmonalis ya ini yang masuk ke bagian paru-paru ya, disebut juga vena pulmonalis. Kemudian kalau bagian-bagian kecil atau memiliki cabang yang kecil-kecil disebut venolus. Artinya dia sama seperti arteriola, berarti yang berhubungan dengan sel-sel dalam tubuh manusia. Jadi kalau tadi yang aorta berhubungan dengan sel yang mengendalikan, yang diberikan, sel yang diberikan O2, kalau ini selnya itu memberikan CO2 ke venolus ya. Ya fungsinya untuk mengumpulkan darah dari kapiler secara bertahap. Terus selanjutnya ini kita akan bahas tentang perbedaan arteri dan venanya. Yang pertama, arteri itu dindingnya lebih tebal dan elastis. Jadi kalau arteri itu dia sangat elastis tapi tebal. Kalau vena ini tipis dan kurang elastis. Jadi kalau kita memberikan obat suntikan atau infus, biasanya ke vena kan. Nah ini karena dindingnya lebih tipis ya. Kemudian kalau arteri itu memiliki lumen yang sempit, tapi kalau vena luas. Karena dia harus membawa darah kotor, maka dia memiliki lumen yang luas. Kalau yang ketiga adalah memiliki satu katup di pangkal arteri. Jadi kalau arteri ini hanya punya satu katup, kalau vena beberapa katup. Karena itu tadi takutnya kalau misalnya hanya satu katup akan bercampur antara O2 dan CO2 nya. Jadi balik lagi tuh darah yang mengandung CO2. Nah kemudian yang keempat adalah aliran darah meninggalkan jantung ya, artinya dia dari jantung ke seluruh tubuh, berarti kan meninggalkan jantung tuh. Nah kalau vena dari aliran darah dari seluruh tubuh menuju ke jantung dan masuk ke paru-paru. Kemudian yang kelima, kalau arteri terletak di bagian dalam tubuh, jadi kalau misal pun di permukaan dia nggak kelihatan. Kalau vena dia terlihat di permukaan tubuh, jadi lebih memudahkan kalau misalnya kita menginfus dan menyuntik. Biasanya bagian biru-biru tuh, kalau yang biasanya kulitnya lebih putih dia akan kelihatan biru-biru, nah itu venanya. Kemudian kalau nomor keenam adalah tekanannya kuat sehingga denyutnya terasa. Nah kalau kalian memeriksa nih denyut nadi seseorang, kan pemeriksaan pada perkuliahan keperawatan kemarin kan ada pemeriksaan denyut nadi. Nah kalau yang berdenyut itu disebut arteri ya. Kalau vena dia sebenarnya denyutnya cuman lemah, jadi tidak terasa gitu. Terus kemudian yang nomor 7, arteri membawa darah yang kayak oksigen, artinya adalah darah bersih ya, kecuali arteri pulmonalis. Karena kalau arteri pulmonalis adalah arteri yang membawa
darah kotor. Itu satu-satunya arteri yang paling istimewa karena dia hanya satu arteri yang membawa darah kotor. Nah, kalau vena adalah membawa darah yang kotor. Kecuali lagi vena pulmonalis, karena vena pulmonalis ini yang bagian di jantung, dia membawa darah oksigen yang banyak oksigen dari paru-paru ke jantung baru dialirkan ke seluruh tubuh. Itu kemudian nomor 8 perbedaannya adalah jika terluka darah akan memancar. Nah, kalau nadi kita potong dia akan memancar. Kalau vena beda, dia hanya akan menetes gitu bedanya ya. Kemudian ini ada gambarannya perbedaan dari vena kemudian dan arteri. Kalau arteri dia lebih sedikit lumennya, lebih bukan sedikit tapi lebih kecil pipanya. Kalau vena lebih besar ya. Kemudian ujungnya, kalau arteri disebut arteriola, kalau vena disebut venolus atau venola. Kalau bagian dalamnya hampir sama ya. Kalau bagian tengah terdapat otopolos ya kan, kemudian bagian dalam ada endotelium, kemudian bagian luar ada jaringan ikat. Kalau jaringan ikat ini untuk menguatkan si vena dan arteri fungsinya. Kalau otot polos ini dia yang bekerja untuk seperti mengalirkan seperti pompanya lah, tapi tidak seperti jantung yang kuat, tapi dia harus mengalirkan. Kemudian ada bagian endotelium, bagian dalam, lapisan dalam dari vena dan arteri. Kemudian selanjutnya ada pembuluh darah kapiler, yaitu adalah pembuluh darah yang sangat halus ya, diameternya 0,008 mm, hanya terdiri dari satu lapisan endotel. Kalau bisa lihat di sini berarti dia hanya terdapat di ada endotelium, tidak memiliki otot polos dan jaringan ikat. Ini kapiler, ini jaringan kapiler. Jadi ujung-ujungnya dari venolus dan arteriolus. Oke, ternyata di bagian tubuh di manusia terdapat bagian tubuh yang tidak memiliki kapiler. Yang pertama adalah rambut, kuku, dan tulang rawan. Nah, kapiler ini secara langsung berhubungan dengan sel, artinya yang tadi dari arteriolus kemudian ke merambah ke kapiler, menjalar ke kapiler, baru menghubungkan ke sel, sehingga jaringannya ini hanya sangat tipis, dan tadi kayak hanya satu lapis endotel. Sehingga kalau misalnya tipis kan makin gampang untuk berhubungan dengan sel, sehingga plasma, hormon, dan zat makanan dibantu dengan cairan interstisial itu bisa masuk ke dalam sel. Oksigen juga sama, kemudian dari sel bisa menyalurkan karbon dioksida juga ke jaringan kapiler, kemudian baru dilanjutkan ke venolus. Fungsinya yang pertama adalah alat penghubung antara pembuluh darah, arteri, dan vena. Bisa kita lihat lagi tadi di sini, ini arteriolus, ini arteri, kemudian ini vena, ini venolus, lalu di sini kapilernya. Ya, ini untuk alat penghubung. Kemudian tempat terjadinya pertukaran zat-zat yang dijelaskan tadi, karena lapisannya sangat elastis, kemudian tipis, hanya satu lapisan, jadi dia memudahkan si kapiler ini berhubungan dengan sel-sel di dalam tubuh. Kemudian mengambil hasil-hasil dari kelenjar, misalnya dari kelenjar getah bening, hasilnya berupa enzim atau leukosit, maka diambil oleh si kapiler ini. Kemudian selanjutnya adalah fungsi untuk menyerap zat makanan yang terdapat dari usus. Ketika makan masuk ke lambung, kemudian ke usus, diserap tuh zat-zat makanannya kan, lemaknya, kemudian karbohidratnya oleh si usus. Nah, yang mengambil adalah si kapiler ini, baru dilanjutkan ke arteri dan vena, kemudian baru diedarkan ke seluruh tubuh dan sel-sel yang ada di tubuh tersebut. Kemudian menyaring darah yang terdapat di ginjal. Jadi selain untuk mengangkut makanan, juga dia fungsinya untuk menyaring darah yang terdapat di ginjal. Ginjal fungsinya untuk menyaring darah dari racun, dari kotoran, dan lain sebagainya. Sampai situ. Nanti kalau ada pertanyaan tinggal kalian
faktanya di forum diskusi. Lalu ini kita bahas tentang penyakit alat peredaran darah. Yang pertama ada tekanan darah tinggi atau hipertensi. Misalnya kalau hipertensi ini disebabkan oleh makanan dan pola hidup ya. Misalnya terlalu banyak makanan berlemak, kemudian kebanyakan garam, atau ada juga yang memang karena keturunan. Ya, hipertensi juga ada yang karena keturunan. Gejalanya misalnya otot leher belakang itu seperti sakit, tegang, kepalanya juga pusing. Terus terkadang kalau yang sampai parah itu bisa ke penglihatan, jadi seperti penglihatannya itu kabur, suka marah-marah. Kalau suka marah-marah tergantung dari si pasiennya suka marah apakah karena memang karena lagi pusing dan yang sebagainya. Biasanya tekanan darah tinggi ini pada orang yang berusia lanjut. Ya, kalau tekanan darah normal kan adalah untuk anak muda nih, sekitar dewasa ya, anak muda dewasa 120 sampai 80 itu masih normal, tapi kalau sudah 130/90 sudah masuk ke tekanan darah tinggi hipertensi. Nah, kan hipertensi ada yang dibagi hipertensi berat, kemudian sedang, kemudian ringan. Kalau kalian masih ingat pelajaran keperawatan kemarin, tinggal kalian buka definisi dan klasifikasinya hipertensi itu apa saja. 130/90 itu masuknya ke yang ringan, yang sedang berapa, dan tinggi berapa. Bisa kalian baca kembali untuk mengulang pelajaran keperawatan kemarin. Kemudian ada tekanan darah rendah ya, biasanya gejalanya cepat lelah, kaki dan tangan terasa dingin, dan kepala pusing juga. Kalau tekanan darah rendah ini lebih karena kurangnya makan makanan yang mengandung zat besi, artinya sayur-sayuran, daging, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga ada kanker darah atau leukemia. Penyebabnya itu kelebihan sel darah putih. Yang pernah Ibu jelaskan minggu kemarin bahwa kalau kanker darah ini karena sumsum tulang belakangnya itu rusak ya, berarti sudah rusak lah gitu, jadi sehingga diproduksi terus sel darah putih padahal tidak ada infeksi. Jadi kan kalau ada infeksi memang sel darah putih akan meningkat, namanya leukositosis. Nah, kalau ini sel darah putihnya tidak ada infeksi pun dia akan meningkat karena kelainan sumsum tulang belakangnya. Kanker darah bisa disebabkan oleh keturunan juga bisa, atau pola hidup juga bisa. Kemudian keempat ada kurang darah atau anemia. Gejalanya cepat lelah, mudah ngantuk, terus pucat, sakit kepala. Di beberapa kasus ada sakit kepala, kemudian jantung dan berdebar-debar. Ini sudah sangat anemia kalau jantung sudah berdebar-debar, karena berarti kurangnya oksigen dalam darah. Kalau anemia berarti adalah hemoglobinnya kurang atau rendah. Yang pernah Ibu jelaskan bahwa HB rendah itu kalau untuk laki-laki di bawah 13, kemudian kalau wanita itu 11, di bawah 11. Jadi kalau sudah sampai jantung berdebar artinya HB-nya dalam darah itu sudah sangat kurang. Kemudian sehingga si oksigen juga akan kurang. Kemudian penyebabnya adalah kurang gizi ya, kurang zat besi, hati, sayuran, makanan kacang-kacangan, dan lain sebagainya. Nah, kalau anemia ini bisa ditanggulangi dengan makanan yang bergizi dan suplemen zat besi. Jadi sehingga kalau pada wanita itu biasanya diberikan program di sekolah-sekolah untuk diberikan suplemen zat besi, karena itu tadi wanita lebih rentan terkena anemia karena tiap bulan dia akan mengeluarkan menstruasi. Juga harus ditanggulangi karena akan sangat berdampak jika nanti hamil dan melahirkan dan ke anaknya. Kemudian yang kelima ada penyempitan pembuluh darah jantung atau koroner, biasanya disebabkan oleh timbunan lemak dalam pembuluh darah. Artinya si pembuluh darah tadi itu seperti pipa nih. Kalau banyaknya timbunan lemak, banyaknya
timbunan lemak, kemudian kolesterol, nanti akan menghambat si pembuluh darah itu menyalurkan jantung. Kalau sudah sangat sempit, dia bisa menyebabkan jantung koroner atau penyakit jantung secara tiba-tiba. Kemudian yang keenam adalah pelebaran pembuluh darah. Nah, ini biasanya karena adanya tekanan yang terus-menerus di pembuluh darah. Misal ambeien, penyakit ambeien atau wasir. Kalau kalian tahu di bagian anus ada pembuluh darah yang tiba-tiba melebar, misalnya karena ketika si pasien BAB, dia BAB-nya keras. Kalau keras dia berarti terlalu menekan pembuluh darah yang di bagian anus. Nah, semakin ditekan dia akan semakin lebar, maka akan muncullah benjolan-benjolan seperti ya sakit ambeien itu kan biasanya benjolan. Kalau yang paling parah dia harus dioperasi atau diangkat ambeiennya, kemudian dijahit lah. Terus kemudian varises atau yang pada kaki, kayak seperti urat-urat banyak ya, keriting-keriting dan terlihat di bagian kaki itu disebut varises. Ini juga karena pelebaran pembuluh darah karena tekanan. Misalnya pada orang yang olahraganya ekstrim di bagian otot kaki, kemudian ada yang misalnya kerjanya selalu berdiri, atau karena pemakaian hak ya, sepatu hak yang terlalu lama, itu bisa menimbulkan tekanan pada pembuluh darah di bagian kaki, lalu timbullah varises. Itu. Oke, selanjutnya adalah untuk menjaga kesehatan alat peredaran darah. Yang paling pertama ya makan makanan yang bergizi. Kalau dulu ada 4 sehat 5 sempurna, kalau sekarang adalah jargonnya gizi seimbang. Artinya dalam satu menu ada nasi, ada sayur, ada lauk pauk, kemudian buah, dan kalau perlu susu. Kemudian olahraga teratur, minimal misalnya 3-4 kali dalam seminggu, tapi secara teratur atau kontinu. Kemudian istirahat yang cukup. Untuk tidur biasanya dalam sehari membutuhkan waktu 7-8 jam. Misal 7 jam untuk malam, 1 jam untuk siang hari. Kemudian yang keempat, memelihara kebersihan tubuh dan lingkungan. Ya jelas, karena kebersihan tubuh dengan mandi 2 kali sehari, kemudian lingkungan yang bersih, disapu dan lain sebagainya, akan menjaga sistem kesehatan kita. Ya, sampai sini sudah habis slide yang tentang kardiovaskuler. Nanti kita lanjutkan untuk materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.